يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya mengikuti lomba debat? Ini saya kira nggak perlu ikut lomba debat ya. Itu kan salah satu cabang dari ilmu kalam, ilmu mantik. Ilmu kalam itu dibangun di atas debat itu. Ya, itu ilmu kalam, ya, ilmu mantik. Tanpa debat, ilmu kalam itu, ilmu filsafat itu seperti sayur tanpa garam, ya, seperti orang yang kebingungan gitu ya. Seperti itulah ilmu filsafat tanpa debat, seperti sayur tanpa garam, hambar. Maka debat itu sudah menjadi kebutuhan ilmu filsafat. Kalau yang dimaksud dengan debat adalah itu, maka nggak perlu dicampuri, nggak perlu diikuti seperti ini. Tapi kalau ini maksud debat di sini, misalnya speech contest ya, belajar bahasa, intinya bukan debat sebenarnya, ya, tapi lebih kepada mengasah kemampuan berbahasa. Ini nggak jadi masalah. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu filsafat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus dibedakan. Kitab apa yang cocok dan bagus dipelajari oleh pemula? Kitab adab banyak ya. Kitab-kitab adab ini ditulis oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya, ada Adabul Mufrad, ya, Imamul Bukhari, Syama'il Muhammadiyah, dan banyak lagi buku-buku yang lain. Ada buku khusus untuk para penuntut ilmu, tadi umum ya, ada yang khusus seperti Al-Jami' li Adabi Rawi Wasami', dan ada juga buku Khatib Al-Baghdadi ya, yang bagus juga untuk para penuntut ilmu. Nah, itu bisa kita baca buku-buku tersebut. Apabila Allah persulit seseorang dalam kebaikan, apakah Allah tidak menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut? Ya iyalah. Apabila Allah persulit seseorang dalam kebaikan, itu artinya Allah persulit dia. Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Sebagai contoh orang munafik ya. Nabi mengatakan dalam hadis, sinfani la yajtami'ani fi munafiq. Dalam riwayat lain, khoslatani la tajtami'ani fi munafiq. Ada dua sifat, dua karakter yang tidak akan ada pada diri seorang munafik. Artinya berat mereka memiliki dua sifat ini. Apa itu? Fiqhun fid din atau tafaqquh fid din wa husnus samtin. Mendalami agama dan memperbaiki akhlak. Berakhlak mulia. Itu dua perkara yang paling berat untuk seorang munafik. Dipersulit sama Allah. Orang-orang yang ada di dalam hatinya benih-benih nifak dipersulit untuk dua hal ini. Yaitu sulit menuntut ilmu dan sulit untuk memperbaiki akhlak. Ya, untuk berakhlak mulia sangat sulit. Nah, itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk orang itu. Sebagaimana kata Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik atas seseorang, maka Allah mudahkan dia di dalam menuntut ilmu agama. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang Allah kehendaki buruk adalah orang-orang yang Allah jauhkan dia dari tafaqquh fiddin. Ya, dari mendalami agama. Wallahu a'lam bishawab. Tentu saja Allah mempersulit seorang hamba dalam kebaikan itu ada sebab-sebabnya.
nggak mungkin tanpa sebab. Sebabnya adalah hamba itu sendiri mungkin maksiat. Itulah yang mempersulit hamba itu di dalam kebaikan. Ya, yaitu ma'asi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, sa'altu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku bertanya kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dan Imam Waqi' Ibnul Jarrah, itu guru beliau, mengatakan ya agar aku meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Wallahu alam bissawab. Anak ingin tanya poin yang ke-9, menampakkan wajah yang ceria senyum kepada orang lain. Bagaimana sebagian ikhwan yang senyum kepada akhwat? Ini salah kamar namanya. Kalau antum main tenis meja salah kamar, poin untuk orang bukan untuk antum. Ya, antum senyum untuk apa? Jumpa akhwat senyum-senyum untuk apa ini? Iya. Ayat itu mengatakan untuk menundukkan pandangan. Kalau berpapasan tanpa sengaja antum senyum gak jadi masalah. Iya kan? Tapi kalau sengaja dari jauh udah ancang-ancang senyum begitu ya. Ini kan senyum ada maunya namanya. Udah mesem-mesem dari jauh gitu ya. Apa hukumnya infak yang ada batas minimal atau wajib infak? Enggak ada, enggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas kaum muslimin. Tidak boleh merampas, mengambil harta muslim tanpa hak. Maka enggak ada kewajiban selain zakat. Di dalam zakat saja, para ikhwah, penarik pajak itu enggak boleh mengambil harta yang terbaik. Kalau misalnya ada seorang punya 40 ekor kambing, berarti kan wajib dia zakati 1 kambing. Iya kan? Iya, 40 kambing zakatnya 1 kambing. Itu nggak boleh ngambil kambing yang paling baik. Pilih yang baik diambil, nggak boleh. Penarik zakat itu ya. Padahal itu wajib diambil, tapi nggak boleh yang terbaik. Terserah yang punya kambing mau kambing yang mana yang dia kasih untuk zakat. Karena zakat beda dengan kurban ya. Kalau kurban dia harus mengambil kambing yang paling baik untuk kurban. Tapi kalau zakat terserah dia mau kambing yang mana. Beda itu zakat dengan kurban. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi nggak boleh kita mengambil harta seorang muslim tanpa hak, tanpa sesuatu yang diwajibkan dalam agama. Yang wajib itu cuma zakat, yang lainnya nggak wajib. Ya, maka nggak ada istilahnya iuran wajib selain zakat. Wallahu a'lam bishawab. Apa perbedaan adab dan akhlak? Nggak ada beda sebenarnya. Ya, sama aja. Akhlak, adab, etika, moral itu antum membedakannya dari sisi apa antum bedakan? Ada sebagian orang yang berusaha untuk membeda-bedakan itu, etika. Oh, bukan moral itu bukan akhlak. Akhlak lain dengan moral ya. Aneh juga sebenarnya ya. Terlalu dipaksakan itu. Kan ada juga yang beda-bedakan. Oh, yang namanya akhlak itu bukan moral. Etika itu beda dengan adab. Saya kira itu sama aja. Ya, satu benda dengan nama yang berbeda-beda, tapi bendanya itu juga. Ya adab, ya etika, ya moral, ya akhlak sama. Antum beda-bedakan pun dasarnya apa? Makanya dalam konteks hadis Nabi juga, Nabi kadang-kadang menyebutnya ini, kadang-kadang, tapi maksudnya sama, perilaku, attitude kata orang sekarang kan begitu ya. Ya itulah dia, sama aja itu.
Atau membedakan juga nggak ada dasarnya. Ada hujahnya ini. Nabi berkata, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Maka rimal akhlak dalam hadis yang lain. Betul nggak hadisnya? Sungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang baik. Menyempurnakan akhlak. Tahu konsekuensi dari sabda Nabi ini? Bahwa akhlak itu sudah ada sebelumnya, bukan satu yang baru. Tapi Islam datang menyempurnakan akhlak itu yang sudah ada sebelumnya. Makanya bukan hanya di dalam Islam saja yang cerita akhlak. Di dalam agama-agama lain di luar Islam juga cerita akhlak, betul enggak? Iya, dan mereka mengenal akhlak itu. Makanya saya katakan tadi, akhlak itu benda yang nyata, bukan benda gaib. Bisa dilihat orang, si muslim maupun si kafir, non muslim. Bisa melihatnya. Bukan suatu yang gaib ini. Maka antum beda-bedakan adab dan akhlak, akhlak dan moral, moral dan etika, etika dan akhlaknya sama aja itu. Jujur misalnya, akhlak enggak? Moral enggak? Orang kafir kenal nggak jujur? Saya tanya dulu, jujur kenal nggak mereka? Bagus nggak menurut mereka jujur itu? Ya udahlah. Itu menunjukkan bahwa nggak ada beda sebenarnya. Suatu yang dikenal juga oleh orang-orang di luar Islam. Bukan hanya di dalam Islam itu dikenal, enggak. Islam bukan yang pertama datang dengan akhlak, enggak. Makanya orang-orang musyrik, mereka tahu dakwah Nabi itu ada dua. Satu yang mereka dapat lihat, satu yang mereka anggap aneh. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, awal-awal Nabi berdakwah, ada dua konten dari dakwah Nabi. Yang pertama, satu perkara yang mereka anggap aneh karena ini perkara yang sangat gaib menurut mereka, nggak bisa mereka pahami ini. Apa itu? Tauhid. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu jadi satu Tuhan saja? Ini sangat aneh. Karena bagi mereka itu satu perkara yang gaib sekali itu kan gitu. Apa ini nggak bisa mereka pahami. Nah tapi akhlak mereka paham itu. Ya itulah konten dakwah Nabi yang kedua selain tauhid, yaitu akhlak. Yaitu Nabi mengajak mereka supaya menyambung silaturahim, menolong orang yang perlu pertolongan dan lain sebagainya, jujur. Dan ini yang diakui oleh orang-orang musyrik. Hingga mereka menggelari Nabi Al-Amin, ya, terpercaya, jujur, amanah. Mereka tahu itu. Dan mereka akui itu. Mereka bisa terima sisi itu. Makanya Nabi dakwah kepada mereka dari sisi yang bisa mereka terima itu. Yaitu apa? Akhlak. Agar mereka bisa menerima perkara yang belum mereka kenal sama sekali, yaitu tauhid. Itulah kenapa digandeng dengan akhlak. Satu yang sangat bisa mereka terima. Dengan satu perkara yang sangat tidak bisa mereka terima. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Artinya apa? Akhlak itu juga mereka kenal. Maka ketika Abu Dzar masih kafir ya, dia mendengar bahwa di Mekah muncul seorang yang mengaku nabi, ya, di balik gunung ini, maksudnya di kota Mekah. Maka ia mengutus saudaranya itu untuk mengamati, nguping istilahnya. Apa sih yang diserukan oleh Nabi ini? Oleh orang yang ngaku Nabi ini. Maka saudaranya itu pun ngedap-ngedap ikut dengerlah, nguping gitu. Dia balik dan berkata kepada Abu Dzar, Nabi ini menyuruh kita untuk menyembah Allah dan berakhlak mulia. Ya dua itu aja. Kesimpulannya itu. Di Mekah ya, pada waktu Nabi ya masih lemah dan ya kita katakan kondisinya masih terbatas.
Ya, dua perkara itu yang diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya nggak perlu dibedakan antara akhlak, moral, etika, attitude dan lain sebagainya. Itu sama sebenarnya. Ada yang orang berusaha untuk membeda-bedakannya, ya juga agak aneh menurut saya ya. Menurut saya agak aneh. Wallahu a'lam bishawab. Karena dasarnya juga nggak kuat. Kalau dasarnya ya jelas bahwa Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada di kalangan manusia. Artinya mereka juga kenal akhlak walaupun mereka tidak sebut itu akhlak. Mereka sebut moral, mereka sebut etika, attitude dan lain sebagainya, itu nggak jadi masalah. Yang jelas ini satu perkara yang mereka kenal. Ya. Di dalam agama mereka dan di dalam Islam. Dan Islam menyempurnakannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana jika kita telah menasihati seseorang tapi orang tersebut tidak mau berubah? Ya sudahlah. Hidayah kan bukan di tangan manusia. Kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Biarkan saja nasihat itu bekerja, jangan dipaksakan. Makanya ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Ada nggak ayat itu? Ada ya? Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Ya. Innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Hisabnya ada di sisi Allah, di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati nasihat ya. Kadang-kadang nasihat itu berujung vonis. Karena sebenarnya yang dia inginkan adalah memvonis, bukan menasihati. Vonis yang dibungkus dengan nasihat. Tapi sebenarnya dia memvonis ini. Hati-hati, itu masalahnya masalah hati aja sebenarnya. Apa yang ada dalam hati sebenarnya. Banyak orang-orang yang sebenarnya kamuflase aja nasihat itu. Intinya dia memvonis saudaranya. Baru satu kali dinasihati langsung jatuh vonis kan gitu ya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, nasihat itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata nasoha. Artinya tulus. Ketulusan. Itu nasihat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi biarkan saja nasihat itu bekerja. Nasihat itu seperti obat. Yang kadang-kadang nggak kontan kerjanya. Ya, antum pernah nggak dapat nasihat? Saya tanyalah. Pernah nggak? Dapat nasihat. Berapa persen nasihat yang antum dapatkan itu langsung diterima? Atau pakai pikir-pikir dulu? Jujur aja jawab. Kalaulah itu berlaku pada kita, maka adil lah. Orang lain juga sama. Kita baru kasih nasihat satu kali langsung jatuh vonis gitu. Wah, dasar keras kepala. Baru satu kali langsung divonis keras kepala. Kan nggak benar itu. Baru satu kali nasihati saudaranya langsung dicap, wah dia keras kepala itu. Baru satu kali, Pak. Ya kalau demikian ukurannya kita pun pantas untuk dikatakan keras kepala juga. Berapa banyak nasihat yang kita terima tapi kita tolak bahkan, bukan pikir-pikir dulu. Terasa enggak kalau kita dengar nasihat? Itu seperti obat. Enggak langsung kontan sembuh itu penyakit. Bekerja dia pelan-pelan kan begitu ya. Lama-lama baru sembuh penyakit itu. Karena obat itu. Demikian juga nasihat. Kadang-kadang nasihat itu bekerja agak lama dia. Sampaikan saja kata Nabi. Iya kan? Sampaikan saja. Nasihati aja. Urusan dia dibelokkan hatinya sama Allah, diluruskan, itu bukan urusan kita. Biarkan nasihat itu bekerja. Jangan dipaksakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah kadang-kadang kita baru tersadar gitu ya. Oh ini udah bertahun-tahun kemudian ini. Oh benar juga kata kawan saya itu ya. Nah, baru terasa nasihat itu. Baru teringat dia nasihat itu. Enggak hilang nasihat itu. Gemanya enggak hilang. Satu saat dia akan ingat nasihat kita. Ya. Satu saat dia akan ingat nasihat kita. Kalau Allah kehendaki baik dia ya, nah hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ingat nasihat kita. Walaupun sudah bertahun-tahun kemudian, oh ini nasihat si fulan sama saya ini ya. Orangnya entah kemana kan gitu ya.
Bahkan mungkin udah mati dia. Tapi nasihatnya terus bergema itu. Resonansinya masih ada di telinga itu. Nggak hilang itu. Itulah nasihat. Maka sampaikanlah nasihat itu. Ya. Jangan katakan, nggak berguna saya nasihati kamu. Jangan. Ya nasihati aja. Kalau ada kesempatan kasih nasihat. Hakul muslim alal muslim situn. Iza stansahu fansahlahu. Jika dia butuh nasihat, jika dia minta nasihat, karena istinsah ini ada dua makna. Istinsah dia perlu nasihat, atau istinsah dia minta nasihat, sama aja itu. Fansahlahu, maka nasihati dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya seorang penuntut ilmu bisa mudah memahami ilmu yang ia pelajari dengan baik? Dua perkara aja. Yang pertama, ilmu itu akan lengket kalau diulang. Namanya murojaah. Lancar kaji karena diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu menghubungi amal. Kalau ada jawaban, kalau enggak dia akan pergi meninggal. Dia akan pergi meninggalkan kita. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Hatafal ilmu bil amal. Wa in ajabahu wa illartahal. Ilmu menghubungi amal. Jika ada jawaban, jika tidak dia akan pergi. Jadi perkara kedua ya amalkan kalau mau mudah memahami ilmu itu. Misalnya apa? Sabar. Bagaimana memahami ilmu sabar? Ya sabarlah, amalkan sabar itu. Ya kalau nggak sabar juga berarti nggak akan bisa paham kita apa itu sabar, kan gitu ya. Afwan Ustadz, saya kadang jatuh dalam dosa chattingan dengan teman lama saya dan dia akhwat. Dan setelah itu saya nyesal dan terbawa pikiran sampai-sampai saya menjadi malas dan futur. Ya gitulah kita. Gak ada manusia yang gak dosa ya. Tapi setiap dosa ada sebabnya. Kalau kita sungguh-sungguh taubat itu bukan hanya meninggalkan dosa. Keliru antum kalau hanya berasumsi taubat itu hanya dengan meninggalkan dosa. Belum cukup. Taubat itu harus meninggalkan sebab kita jatuh dalam dosa. Itu baru sempurna. Seperti yang diajarkan oleh seorang alim kepada mantan tukang jagal. Udah jadi mantan karena dia taubat dia. Apa kata alim itu? Kamu jangan bunuh lagi ya? Enggak. Ya memang dia mau taubat dari dosa itu kok nggak perlu lagi itu. Mubazir itu dikatakan. Iya kan? Wah, kamu jangan bunuh orang lagi ya? Enggak, bukan itu yang diajarkan oleh si alim ini. Apa yang dikatakan oleh alim itu kepada si mantan tukang jagal itu? Tinggalkan lingkungan burukmu. Itu sebab kamu jatuh dalam dosa. Tinggalkan lingkunganmu itu, pergi ke lingkungan yang lain. Ini ilmu ini. Maka kalau kita ingin sempurna taubatnya, antum tidak cukup hanya dengan meninggalkan dosa. Itu syarat. Tapi itu disempurnakan dengan amal soleh, yaitu meninggalkan sebab antum jatuh dalam dosa. Kalau sebabnya lingkungan, tinggalkan lingkungan itu. Kalau sebabnya suka chatting-chattingan, ya jangan chatting-chattingan lagi. Iya kan? Udah beli HP jadul aja. Ya nggak bisa chatting-chattingan. Ya itu kalau antum serius. Atau ya udah, nggak usah isi paket internet. Atau jangan ada aplikasi itu di handphone antum. Selesai. Tapi kalau masih ada juga, ya namanya manusia punya nafsu, pasti tergoda lah. Apalagi kalau udah lagi bengong kan gitu ya. Apalagi kalau nggak dipenjet kecuali itu. Tapi kalau nggak ada fasilitas itu, kalau kita tinggalkan sebab-sebabnya, aman. Tapi kalau sebabnya kita tidak tinggalkan, itu tinggal tunggu waktu aja. TTW istilahnya, tinggal tunggu waktu. Kita kembali lagi dalam dosa yang sama. Iya. Tinggal tunggu waktu. Kalau nggak percaya jangan coba. Iyalah. Tadi disebutkan dalam hadis tentang seorang wanita, ia sholat malam, puasa siang hari, tapi dia masuk neraka karena akhlaknya yang jelek, suka mengganggu tetangga. Bagaimana kalau yang dijelek-jelekkan suaminya sendiri?
tidak taat dalam kebaikan, lebih suka main HP daripada Quran, dinasihati 1 kali dibatas 100 kali ya. Tadi kan kita sebutkan, antum memperbaiki masalah apa dengan mencaci maki? Selesai masalahnya. Selesai menjadi baik suami kita ini, si suami ini ya karena kita jelek-jelekkan. Kira-kira selesai masalahnya? Enggak. Bahkan bertambah buruk. Kenapa? Karena dia balas 100 kali katanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Apalagi suami sendiri ya. Kita harus jaga privasinya. Ya, marwahnya. Karena orang itu, kita mudahkan dia untuk jadi baik. Itu kuncinya, Pak. Kita mudahkan dia untuk jadi baik. Jangan kita persulit dia untuk jadi orang baik. Karena siapa saja kalau dipersulit jadi orang baik, nggak akan jadi baik. Paham itu? Jangankan orang lain, kita aja. Ya kita juga banyak kekurangannya. Kalau kita dijelek-jelekkan, misalnya lah, kita diserang dari sisi buruk kita, negatif kita, hancur kita. Mungkin kita berkata, wah aku ini memang bukan orang baik, kan begitu ya, selesai urusannya. Makanya Nabi berkata kepada orang-orang yang mencela tadi, jangan kamu perparah keadaan saudaramu. Jangan kamu bantu setan untuk memperparah keadaan saudaramu. Ya tujuan kita menjelek-jelekkan suami ini untuk apa? Gitu. Itu suami kita, kan menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Dan masalahnya nggak selesai dengan kita jelek-jelekkan dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ada satu cara ya, memperbaiki manusia. Makanya saya katakan tadi ya, antum tidak cukup hanya memahami agama. Camkan itu baik-baik. Antum tidak cukup hanya memahami agama, tapi antum juga harus bisa memahami manusia. Kalau antum gagal di situ, antum gagal menjalin hablum minan nas. Termasuk sama orang yang paling dekat dengan antum, yaitu pasangan hidup antum. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah. Jadi tadi kita katakan kalau kita mempersulit keadaan seorang itu untuk jadi baik, dia nggak akan jadi baik. Makanya Nabi memberikan kemudahan, memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Misalnya orang ini ada salahnya. Kadang-kadang kita harus masuk dari sisi positifnya. Supaya terimage dalam benaknya, wah saya ini sebenarnya bisa jadi baik. Ya, saya ini sebenarnya bukan orang buruk, bisa jadi baik. Gitu. Dipermudah dia untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya, ada contohnya itu. Contohnya hadis Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Nabi. Ya, dari istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah suami pertamanya Abu Salamah. Abu Salamah punya anak namanya Umar. Jadi anak ini namanya Umar bin Abi Salamah. Karena dia anak tiri Nabi ya, kadang-kadang main di rumah Nabi ya, makan bersama Nabi begitu ya. Namanya anak tiri. Suatu ketika Umar bin Abi Salamah makan bersama Nabi. Makan bersama Nabi. Ya namanya juga anak-anak kan ya. Ngambil sana, ngambil sini. Anak-anak lah ya. Apa yang dia suka, oh di sana tuh diambilnya. Kan gitu anak-anak itu ya. Baik. Itu kan akhlak yang nggak baik ya. Perlu diluruskan, perlu diperbaiki. Tapi ini ya, ini Nabi ya. Nabi menguasai ilmu psikologi anak. Jauh sebelum pakar-pakar psikologi anak bicarakan hal itu. Yaitu Nabi menghindari kata jangan. Nabi nggak berkata jangan, enggak. Dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang manusia nggak bisa mengolah kata jangan itu. Jangan, malah dilakukannya nanti. Iya kan? Iya. Jadi Nabi nggak menggunakan kata jangan, menghindari kata jangan pada saat itu ya, pada saat itu. Nabi berkata kepada Umar bin Abi Salamah, seorang bocah, ingin meluruskan kesalahannya ini. Nabi berkata kepadanya, ya gulam, bocah, samillah, kul biyaminik,
Wa kul mimma yalik. Ada berapa perkara itu? 3. Pertama apa? Baca bismillah. Yang kedua, makan pakai tangan kanan. Yang ketiga, ambil makanan yang terdekat. Ini yang dilanggar sama Umar bin Abi Salamah berapa poin? Berapa poin? 1. 2-nya, 2 sisanya dilakukannya. Ya, jadi Nabi menyebut itu. Nabi menyebut itu supaya ringan terasa oleh Umar untuk memperbaiki satu kesalahan itu. Ketika dikatakan baca bismillah nak, oh itu saya baca bismillah. Pakai tangan kanan, oh pakai tangan kanan, itu saya. Ambil yang dari yang makanan yang terdekat. Ini bukan saya ini katanya. Kan 2-1. Apa? 2-1. Jadi lebih banyak baiknya daripada salahnya gitu. Lebih banyak benarnya daripada salahnya begitu. Jadi Nabi nyebut 2 banding 1. Kan mudah bagi Umar bin Abi Salamah untuk memperbaiki kesalahan itu. Dalam benaknya apa? Saya ini anak baik ini. 2 perkara sudah saya lakukan. Cuma 1 aja kan gitu. Mudah baginya. Jadi manusia itu kalau dipermudah untuk baik, jadi mudah dia untuk baik. Makanya Nabi berkata kepada orang yang mencela orang mabuk tadi yang kedapatan mabuk dan dicambuk, jangan kamu cela dia. Dia itu orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Itu sisi positif orang ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang mencelanya. Kalau kita masuk kepada orang dari perkara yang negatif, habis dia. Siapapun. Makanya nasihat itu kan ketulusan sebenarnya. Kita ini maunya apa? Mau menjatuhkan vonis, mau menghabisi dia, atau ingin meluruskannya? Ya, terpulang kepada orang yang beri nasihat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya beda tipis antara an-nasihah wa ta'yir. Antara nasihat dan merendahkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bissawab.